Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini sangat lucu sekali, ada berita bahwa ada deklarasi Anies Baswedan dan Grace Natali, yaitu PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ini baru statement-statement yang keluar pada hari ini adalah sangat lucu sekali. Mengapa? Yang pertama adalah, siapakah sebenarnya Grace Natali itu? Grace Natali dari beberapa survei itu tidak muncul. Mengapa dideklarasikan bergandengan dengan Anies Baswedan? Ini sangat lucu sekali begitu kan. Bagi pendukung-pendukung Anies Baswedan, ini sangat lucu. Lucunya itu adalah seperti Grace Natali, walaupun layaklah menjadi seorang pemimpin di Indonesia, tapi trust atau kepercayaan masyarakat itu masih jauh dari dibandingkan dengan yang lainnya, seperti Ganjar, seperti Erick Thohir, seperti Pak Sandi dengan Prabowo, Ridwan Kamil dan sebagainya. Grace Natali ini tidak muncul di beberapa survei, tapi mengapa dideklarasikan untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan? Ini yang lucu. Yang lucu sekali ini. Mari kita baca bagaimana yang sebenarnya berita itu. Deklarasi duet Anies Baswedan, Grace Natali, FMB, Harapan Baru untuk Indonesia. Forum Masyarakat Bahagia deklarasi Capres Cawapres 2024 untuk Indonesia Sejahtera. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Grace Natali dideklarasikan menjadi pasangan Capres Cawapres 2024. Deklarasi dukungan pasangan Capres Cawapres Anies Grace Natali dilakukan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bahagia (FMB). FMB menginginkan Anies dan Grace menjadi pasangan yang berlaga pada Pilpres 2024 mendatang. Koordinator FMB Tolani meyakini pasangan Anies Grace mampu membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Salah satunya indikatornya adalah keberhasilan Anies sebagai Gubernur DKI dengan segudang prestasi dan pengalaman dalam menata Jakarta menjadi kota yang maju dan mendunia. Tapi ini aneh ya. Anehnya ini adalah selama ini PSI seperti Giring dan sebagainya sering mengkritik Anies Baswedan, bahwa Anies Baswedan dianggap sebagai orang atau gubernur yang gagal mengelola pemerintahan. Tapi nyatanya sekarang mau digandeng PSI untuk deklarasi maju Anies Baswedan dan Grace Natali di 2024. Ini kan lucu kan? Lucunya juga adalah bahwa dari beberapa survei elektabilitas Grace Natali mungkin tidak sebanding dengan yang lain. Tidak muncul di beberapa indikator-indikator atau survei-survei yang lain. Dan inilah menjadi kesalahan besar bahwa hal-hal deklarasi seperti ini adalah menjadi bahan-bahan tertawa bagi pendukung Anies. Bahkan sekarang ini adalah pendukung-pendukung Anies juga ingin mengaitkan dengan digandengkan Anies dengan Ganjar atau Anies dengan AHY, Anies dengan Muhaimin. Mengapa deklarasi-deklarasi seperti ini kita muncul? Ini adalah disayangkan sekali. Bukan disayangkan, ya buang tenaga begitu kan. Yang saya harapkan adalah bahwa ya bagus juga sebenarnya Anies sama Grace Natali sebagai orang yang muda, Grace Natali untuk mampulah untuk Indonesia. Tapi selama ini partai-partai Solidaritas Indonesia PSI sering mengkritik Anies, mengkritik kegagalan Anies. Apakah ini adalah diterima? Tiba-tiba ingin deklarasi seperti itu. Mari kita lanjutkan bagaimana beritanya. Sementara Grace Natali dinilai merupakan politikus muda yang cukup mumpuni dan mewakili anak-anak muda di Indonesia. Menurutnya, masukan dan kritik Grace kepada Pemprov DKI selama ini cukup konstruktif dan substansi. Karena itu akan menjadi sangat baik keduanya dipadukan dan dipersatukan. Sehingga diharapkan Indonesia bisa lebih maju dan berkembang serta rakyatnya menjadi semakin sejahtera. Terangnya,
Tolani juga menyatakan pihaknya ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa tidak ada lagi perseteruan di antara Anies dan Grace melalui partai yang pernah dipimpinnya. Sebab menurutnya baik Anies maupun Grace adalah sama-sama merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Juga tidak hanya itu, Tolani berharap berpaduan antara Anies dan Grace bisa mengakhiri polarisasi yang amat tajam di tengah masyarakat. Dengan Anies dan keturunan Arab dan Grace yang keturunan Cina bisa menjadi harapan baru bahwa tidak akan ada lagi praktek diskriminasi terhadap ras tertentu oleh negara dan rakyatnya. Anies Grace untuk Indonesia bahagia. Jadi alasannya juga bahwa Anies juga keturunan orang Arab, sedangkan Grace Natali juga keturunan Cina. Dia berharap di deklarasinya akan Anies dan Grace tidak ada perseteruan terhadap satu sama lain. Menjadi satu padu untuk bangsa Indonesia. Alasannya seperti itu. Tapi nyatanya tidak memandang siapa keturunan Arab, keturunan Cina. Yang penting memberikan kontribusi besar kepada rakyat kita, kepada bangsa kita, kepada Indonesia. Itu pasti dipilih. Masa seperti Anies, seperti Grace Natali dengan yang lain, seperti Pak Ganjar dengan yang lain, itu banyak yang mencalonkan diri menjadi presiden. Tapi perlu dilihat elektabilitasnya mampu nggak bersaing dengan pilpres yang lain, dengan calon-calon yang lain. Karena apa? Saya melihat bahwa calon-calon yang lain itu sudah hampir 11-12 dengan Anies Baswedan, apalagi Ganjar yang sekarang dari beberapa survei dia di atas Anies Baswedan. Sedangkan Grace Natali itu masih tidak muncul di beberapa survei. Ini yang menjadi kendala besar. Bukan berarti Grace Natali tidak punya wawasan terhadap bangsa kita. Dia sangat layak menjadi pemimpin. Tapi trust atau kepercayaan masyarakat selama ini belum mampu mengalahkan seperti Ganjar, belum mampu mengalahkan seperti Erick Thohir, belum mampu mengalahkan seperti Muhaimin, belum mampu mengalahkan seperti Pak Sandi dan sebagainya. Ini adalah salah satu pemberitaan yang bagus sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Anies mau diganding dengan Grace Natali, diganding dengan siapapun nggak apa-apa, karena ini adalah masih mengupayakan begitu kan. Tetapi kan Grace Natali juga tiketnya masih nggak ada juga begitu kan. Siapa yang mau mengusung itu salah satunya begitu. Dia kan tidak punya tiket untuk maju ke sana. Terus kemudian pendukung trust kepercayaan di masyarakat sudah turun. Terus kemudian siapa yang mau milih? Jadi bagi Anies tidak mau hal seperti itu. Baca lagi bagaimana komentar-komentar yang ada di Twitter. Biar dicuci pakai kaporit nggak akan bersih kecuali diminum kaporitnya. Deklarasi duet Anies Grace Natali harapan baru. Dan juga mau ketawa takut cepirit. Deklarasi duet Anies Baswedan Grace Natali FMB harapan baru untuk Indonesia bahagia. Dari Musafir, menurut ilmu fisika itu ibarat air dan minyak. Entah kalau secara politis. Ada juga komen Farhad Ansori mau komen, tapi enaknya komen apa ya? Mikir. Dan juga ada kalau ini benar, gue harus minta Grace pakai kacamata kuda. Dan juga ada deklarasi duet Anies Baswedan Grace Natali FMB harapan baru untuk Indonesia. Ya, begini, seperti Anies Baswedan itu sudah punya pandangan tersendiri siapa yang menjadi capres, siapa yang ingin cawapresnya siapa, begitu kan. Deklarasi seperti ini sangat menarik sekali ya, tapi lucu lah bagi pendukung-pendukung Anies untuk melihat atau membaca ini. Ini bahan-bahan tertawa, bahan-bahan ketawaan bagi mereka, begitu kan. Jadi artinya adalah bahwa selama ini mungkin ini adalah politik. Siapa tahu sekarang itu menjadi lawan, besok menjadi kawan, atau sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan. Tidak tahu, ini adalah politik, tidak bisa ditebak. Bahkan 1 menit pun yang namanya politik tidak bisa ditebak. Kesimpulannya adalah Anies keturunan Arab, Grace Natali keturunan Cina berpaduan sama-sama
anak bangsa, putra-putri anak bangsa terbaik. Siapapun dia, siapapun mereka, mari kita dukung bersama untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Entah siapa, Anies dengan Pak Ganjar atau Ganjar dengan Anies, atau Anies dengan dengan Prabowo, Anies dengan Muhaimin, tidak tahu. Mari kita lakukan mulai dari sekarang demokrasi jangan sampai diciterai dengan berbagai hal-hal yang negatif yang menyimpang pada nilai-nilai Pancasila yang ada. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.